Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Oh ya, hari ini ada yang tidak masuk banyak ya, karena mungkin sebagian tadi saya sudah melihat di grup ada yang lomba, kemudian ada yang sedang mengikuti sosialisasi, ya. Kemudian ada yang sakit, sehingga waktunya apa-apa. Walaupun kita terbatas, ya, tapi kita tetap harus semangat. Gitu ya, anak-anak ya. Baik. Pada pagi hari ini bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Murah. Tadi pagi ada berita apa terbaru, terupdate, terkini di pinggir jalan? Pernahkah kalian mengamati sesuatu hal yang mungkin tidak pernah kalian sadari, kemudian pada saat pagi itu, oh iya Bu, tadi pagi saya melihat bebek berkaki 3 misalnya, ya? Tidak ya? Tidak ada apa-apa ya? Ya, alhamdulillah ya, pokoknya tetap kita harus bersyukur. Baik anak-anak, selanjutnya pada kesempatan hari ini pelajaran yang belum kita pelajari yaitu mengenai teks hikayat, maka akan kita pelajari sekarang. Kalian bisa dibaca apa? Teks hikayat atau cerita hikayat, ya. Cerita hikayat. Dalam kesempatan ini kita akan menganalisis pesan dalam teks narasi yang didengar atau dibaca, ya. Namanya menganalisis pesan, ya. Pesan-pesannya, isi-isinya terhadap cerita yang ada di teks hikayat. Selain itu adalah menilai dan mengkritisi karakterisasi pada hikayat dan cerpen serta mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada masa lalu dan sekarang. Jadi nanti sebuah cerita itu pastinya ada yang namanya nilai-nilai kehidupan, ya. Kita nanti akan mendalami, akan memahami berkaitan dengan hal tersebut. Yang terakhir kita akan memahami mengenai kaidah bahasa yang digunakan di dalam pembuatan apa? Hikayat. Oke. Nah, ini anak-anak. Sebelum kita memasuki mengenai teks hikayat, coba saya meminta jawaban dari Aditya. Ya, oke. Pernahkah kalian membaca hikayat? Pernah tidak membaca hikayat? Pernah. Oke. Kemudian nomor 2, apakah di daerah kamu ada cerita yang disampaikan secara turun-temurun? Ada. Oke, berarti kan tadi sudah pernah membaca cerita. Kemudian yang selanjutnya ada cerita di daerah yang disampaikan secara turun-temurun. Lalu berikutnya, ya ini Mbak siapa? Mbak Alifa. Bandingkan cerita yang kamu miliki dengan cerita yang ada pada teman lain. Pernah tidak mendengar dari teman lain? Pernah. Kemudian ada perbedaan dari cerita tersebut, cerita di tempat kamu dengan cerita di tempat lain? Oh, oke, ada. Selanjutnya laki-laki, sasarannya ya, berikutnya ya. Hatinya jantungnya harus selalu berdetak ya. Nah, walaupun sedang kalau misalkan mau diberi pertanyaan biasanya hidup ya, hatinya ya, jantungnya ya. Kalau tidak begitu nanti tidak hidup ya kan? Oke. Oke, nah siapa ini? Umam, Mas Umam nih. Apakah cerita yang kamu dengar itu masuk akal?
gantian sebelahnya. Ya. Menurutmu mengapa topik ini penting untuk dipelajari? Mengapa hikayat ini penting untuk dipelajari? Biar tahu mengenai cerita yang ada di sekeliling kita ya. Kita kan dari berbagai tempat. Kita semuanya di sini dari satu desa, satu kampung kan? Saya saja dari Limpung. Kamu dari mana? Dari Lebak. Pasti punya hikayat masing-masing di suatu tempat ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti kalian akan mengetahui jawabannya ketika kita sudah selesai ya mengenai materi yang telah kita baca. Nah, di sini Anda perhatikan video rawa pening ya. Video rawa pening. Nah, ya, video rawa pening. Pernah mendengar rawa pening? Di mana itu? Pening, ya? Bukan, tapi di mana? Di Semarang. Betul, mana Mbak? Ambarawa. Ambarawa atau Ambarowo? Ya, oke, mari kita simak bersama-sama. Asal-usul rawa pening. Cerita dari Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah, sebuah provinsi yang beribu kota di Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta di bagian tenggara. Di Semarang, terdapat sebuah danau yang bernama Rawa Pening. Danau yang kaya akan ikan ini memiliki kisah asal-usulnya yang masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Pada zaman dahulu kala, ada seorang anak kecil yang hidup sebatang kara di sebuah desa terpencil. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal. Anak kecil itu sudah tidak memiliki keluarga hingga harus hidup sendirian. Anak kecil itu bukan anak pada umumnya. Yang Maha Kuasa memberikan kelebihan kepada anak kecil tersebut. Iya, anak kecil itu ternyata memiliki kemampuan menyembuhkan berbagai penyakit. Setiap hari, rumah anak itu didatangi oleh warga yang meminta pertolongan. Tetapi, selalu saja ada yang dengki dengan kelebihan dan kebaikan orang lain. Hari itu, seorang nenek sihir melihat dengan penuh kedengkian rumah anak kecil yang ramai dengan orang. Malam harinya, nenek sihir itu mengetuk pintu rumah anak kecil itu. Maaf Nek, ada yang bisa saya bantu? Bocah, gara-gara kamu, sekarang tidak ada lagi yang datang berobat padaku. Maka, terimalah hukuman dariku. Si nenek sihir yang jahat itu mengarahkan tongkatnya ke arah anak kecil itu. Tiba-tiba saja, tubuh anak kecil itu memiliki luka yang membusuk dan baunya sangat menyengat. Nah, rasakan sekarang tubuhmu membusuk. Orang-orang tidak akan mau lagi dekat denganmu. Keesokan harinya, beberapa warga desa datang dan terkejut melihat kondisi anak kecil itu. Hei, apa yang terjadi denganmu? Kenapa tubuhmu menjadi seperti itu? Anak kecil itu menjelaskan asal-usul tubuhnya bisa penuh luka dan berbau busuk. Malam harinya, ketika sedang tidur, anak kecil itu bermimpi mendengar sebuah suara. Pergilah dari desa ini dan carilah seorang perempuan tua. Dia yang akan menyembuhkan penyakitmu. Pagi-pagi sekali, anak kecil sudah berangkat meninggalkan rumah dan desanya. Dia menempuh perjalanan menyusuri hutan hingga berhari-hari lamanya. Hingga akhirnya, anak kecil itu kehabisan bekal. Nah, dari adanya video tadi, ada pesan moral yang kalian terima? Ada. Nah, pesannya apa? Pesan moralnya? Jadi
secara pribadi ya. Selanjutnya ya, berarti pengertian dari hikayat itu sendiri apa? Mengenai apa? Cerita rakyat. Ada hal-hal yang menakjubkan yang tidak masuk akal atau tidak? Apa tadi? Oh yang ini ditancapkan kemudian tidak ada yang bisa mencabut, ya tidak? Kan kalau secara logika, hal ini kamu bisa tidak mencabut lidi? Yang tidak bisa mencabut apa? Besi ya, itu ya, besi ya, besi listrik, tiang listrik gitu kan? Itu baru benar tidak bisa ya kan? Kalau hanya sekadar lidi mah kecil ya kan? Bisa. Lalu hal apa lagi? Baru makan langsung bisa sembuh ya. Itu kan apa ya? Di luar nalar ya, tidak logis ya. Berarti kan kayak apa mak lampir ya? Bisa terbang gitu kan? Manusia bisa terbang atau tidak? Tidak kan? Nah berarti di dalam hal ini hikayat itu ciri-cirinya yaitu Masuk akal. iya ada mukjizat ada ya. Perbuatan. Ya, saya minta dibacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Teks hikayat merupakan suatu karya lama yang menceritakan berbagai kekuatan, mukjizat, dan kesaktian. Hikayat selalu diisi dengan unsur-unsurnya seperti sudut pandang, alur, penokohan, dan tema. Iya, nah unsur-unsur yang ada pada slide itu namanya unsur intrinsik ya. Jadi ada kekuatan, ada mukjizat, dan ada kesaktian. Dengan tadi apa yang saya katakan mak lampir ya, tongkatnya bisa terbang gitu kan, sakti ya. Nah, sehingga muncullah dari pengertian yang tadi ya, muncul yang namanya ciri-ciri teks hikayat. Ceritanya tidak berubah meskipun turun temurun ya. Jadi orang tua kalian itu kalau pernah bercerita tuh gini ya, nah jangan apa lagi, jangan bermain di pinggir sungai itu karena di situ ada buaya putih, kira biasanya kayak gitu kan. Nah cerita itu tuh tadi turun temurun dan ya sifatnya adalah dilebih-lebihkan. Buaya putih ini kira-kira seperti apa ya? Kalian bisa pernah melihat buaya putih? Sabar ya. Kemudian menggunakan bahasa yang berulang, sifatnya tradisional, ya. Memakai unsur pendidikan di dalam ceritanya. Jadi ada unsur pendidikannya. Unsur pendidikannya kenapa? Sebenarnya pesannya di situ adalah ketika kalian ya bermain di pinggir sungai, takutnya nanti apa? Hanyut, jatuh gitu kan. Jadi ada unsur-unsur pendidikannya tanpa bisa dari universal umum ya. Memiliki hal magis ya. Magis itu kesaktian ya. Magis. Mustahil ada mustahilan ya. Nanti kalau misalkan ada buaya putih ya, nanti buaya putihnya tuh apa? Ya. Bisa nyurupin atau mungkin itu kalau kalian mancing langsung di sungai si A gitu ya. Nanti tuh ini misalnya mancing dapetnya lele ya. Nah, lelenya nanti di rumah kalau dimakan bikin orang meninggal gitu kan misalnya. Nah, itu namun di sini ada nilai-nilai kehidupannya, ada nilai-nilai pendidikannya. Walaupun di situ bersifat magis atau bersifat mukjizat, kesaktian ya. Nah, di dalam hikayat kalau tadi sudah ada unsur intrinsik berupa tokoh dan lainnya, ada unsur ekstrinsik yaitu berupa nilai-nilai kehidupan. Yang pertama ada nilai apa? Sosial. Yang kedua nilai budaya, agama, pendidikan. Masih ada kan? Apa? 1, 2, 3, 4. Pendidikan, agama, budaya, dan sosial ya. Selain itu juga ada nilai-nilai dari biografi pengarangnya. Kalau sosial berarti berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Kalau budaya berkaitan dengan adat. Terus kita pintar ya,
Bola voli nih, pernah? Oh iya. Belum ya? Saya juga berkali ini ya. Contohnya nih ya, kalian penampilan kelompoknya. Jadi di sini saya akan membagi 6 kelompok ya. Setiap 3 anak. Nanti kalau kelompoknya itu sudah full 6 anggota, tidak boleh tidak dianggap lagi ya. Jadi harus ke nomor yang lain ya. Misalnya nih. Nah, itu ya. Nah, berarti ini kelompok 5 ya. Kamu mau 3 tapi kalau gelundungnya di 1 ya akhirnya 1 kan? Nah, itu diulangi berarti ya. Ya, ini diulang ya. Oke, saya minta 3 anak putri ya. Nanti yang berikutnya adalah 3 anak putri. Silakan 3 anak putri. Ya. Masuk. Yuk, kamu satu. Yuk. Oke, silakan nanti dengan aba-aba nomor 3 silakan dilemparkan bersama-sama. 1, 2, 3. Ulang ya, ini ulang. Oke, ini punya siapa tadi yang ada? Berarti kamu kelompok 5. Yuk, ulang. 1, 2, 3. Ya, oke. Ya, diingat-ingat ya. Kamu kelompok berapa yang putih? Kamu? 3. Oke, sekarang laki-laki. Ganti ya. Silakan duduk kembali diingat-ingat nama saya. Ya, sekarang laki-laki. Oke, yuk. 1, 2, 3. Diulang diambil yang tidak sesuai ya. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Silakan diambil lagi. Masih ada yang belum? Kelompok dari setiap masing-masing ada anggota, ada 6 anggota. Berikutnya, masih ingat kan kelompoknya? Setelah ini silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing dan kita akan menggunakan LKPD. LKPD itu apa ya? Lembar kerja peserta didik. Ayo silakan berkelompok yang menghadapnya dengan kelompoknya. Oke. Nah, di sini ya. Ini ada hati untuk nilai kalian ya, nanti ya. Silakan ya. Dengan kelompoknya ya. Jika ada yang tidak
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. Saya Muhammad Firman. Saya Fajar Bagus Raditya. Saya Nadifa. Saya Firman Nugroho. Saya Muhammad Taranaja. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Rehan. Isi cerita teks hikayat Indra Bangsawan mengisahkan mengenai Raja Indra Bungsu yang berada dalam dilema mengenai yang mana dari dua anak kembar lakinya, Syakri dan Indra Bangsawan akan dijadikan penggantinya. Karakteristik hikayat: tidak diketahui pengarangnya, latar kehidupan istana dan bersifat statis. Pesan yang disampaikan selalu memanjatkan doa dan percaya kepada kuasa Tuhan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus, terima kasih kepada kelompok yang sudah hadir ya. Silakan bisa kembali ke tempat. Silakan kepada kelompok Lisha dapat memberikan komentarnya berkaitan dengan presentasi teman kamu yang sudah di depan. Ayo berdiri, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Azhara, ingin menyampaikan komentar terkait presentasi dari kelompok Bagus. Menurut saya presentasi yang ditampilkan oleh kelompok Bagus sudah sesuai dengan teks yang diberikan dari guru dan ia sudah bagus. Baik, terima kasih kepada Mbak Ririn. Oke, selanjutnya silakan dari kelompok Mei ya. Kelompok Mei dapat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang selanjutnya akan dikomentari oleh kelompok merah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mei akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh kalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mayada. Nama saya Nisa. Saya Nisa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rosiana dan Eka. Isi berita teks saya Bangsawan. Saya Indra Bangsawan adalah sebuah cerita petualangan, keberanian dan kegagahan Indra Bangsawan dalam menyelamatkan Ratnasari Bulan dari kejahatan. Pesan yang disampaikan yaitu selalu memanjatkan doa dan percaya kepada kuasa Tuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih ya kepada kelompok merah. Silakan kelompok merah dapat memberikan komentarnya terhadap kelompok teman kalian yang sudah maju. Silakan bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.